Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan percobaan identifikasi gugus fungsi senyawa organik. Uji identifikasi gugus fungsi bertujuan untuk mengenali gugus fungsi tertentu yang terdapat dalam satu senyawa melalui reaksi kimia tertentu yang spesifik, yaitu reaksi kimia yang hanya dapat bereaksi dengan senyawa yang mengandung gugus fungsi tertentu dan tidak dapat bereaksi dengan gugus fungsi yang lain. Masing-masing senyawa organik akan memiliki sifat tertentu yang bergantung pada gugus fungsi yang dimilikinya, sehingga pada beberapa senyawa dengan gugus fungsi yang berbeda mungkin dapat memiliki sifat yang mirip. Ini terjadi pada beberapa senyawa organik yang memiliki gugus fungsi yang identik. Ya. Untuk uji identifikasi gugus fungsi, ada beberapa uji yang biasanya dilakukan. Yang pertama, uji kimia ketidakjenuhan, uji adanya halogen, uji adanya OH alkohol, uji aldehid dan keton, serta uji fenol. Kita akan membahas satu persatu. Uji kimia ketidakjenuhan. Yang pertama, untuk uji kimia ketidakjenuhan, contohnya adalah oksidasi aldehid oleh KMN4. Silakan simak video ini dengan seksama. Aldehydes are oxidized by potassium manganate 7 to the corresponding acids. As the reaction proceeds, the purple color of manganate 7 ions fades away and a dark brown precipitate of manganese 4 oxide is formed. Aldehydes are also oxidized by potassium dichromate 6 in acidic solution. The orange color of the dichromate 6 ions changes to green, which is characteristic of chromium 3 ions. Oke, itu tadi contoh reaksi oksidasi aldehid oleh KMN4. Selanjutnya yaitu oksidasi etanol oleh KMN4. Silakan disimak video ini baik-baik. Oke, itu tadi reaksi oksidasi etanol oleh KMN4. Selanjutnya yaitu tes ketidakjenuhan dengan menggunakan bromin test atau PR2. Silakan disimak video ini baik-baik. In this video, we are going to do a functional group test called test for unsaturation.
So, if a compound contains double bond or triple bond, we can identify that by doing this unsaturation test. For that, we need test compound. Here I have 4 samples of test compounds, and as the reagent we use bromine solution. Here I use bromine dissolved in water solution. Now you can see here, bromine solution has its own orange-brown color. Now I am going to add bromine solution dropwise to the test compound. If bromine color disappears, that indicates the presence of unsaturation. That means there is a double bond or triple bond compound in this test compound. But remember, not only alkenes and alkynes decolorize the bromine color. Also, aromatic compounds can decolorize the color of bromine. Here I have a solution of aromatic compound. Now I am going to add few drops of bromine water. Now you can clearly see this compound also decolorize the bromine. Here is our test control one. Now you can clearly see the difference of colors. In this video we talk about unsaturation test. I was added equal amounts of bromine solution into these 4 test tubes, and this was our control test. Here we have alkene and alkyne solution. Also here we have the aromatic compound. Then the positive results were observed in these 2 test tubes because there was an unsaturation in this compound. Also, bromine decolorization can occur in aromatic tadi tentang compounds. ketidakjenuhan dengan menggunakan uji bromin. Ya, ini selanjutnya ada beberapa hasil percobaan laboratorium terkait dengan uji ketidakjenuhan. Ya. Yang pertama, gambar 1 ini menunjukkan reaksi benzaldehid saat ditambahkan KMN4. Gambar 2 menunjukkan reaksi etanol saat ditambahkan KMN4, dan gambar ketiga toluen yang ditambahkan dengan KMN4. Selanjutnya ada beberapa data pengamatan terkait dengan beberapa sampel yang diuji ketidakjenuhannya menggunakan bromin dan KMN4. Sampel tersebut diantaranya aseton, etanol, benzaldehid, dan toluen. Ketika ditambahkan bromin, aseton tidak berwarna, etanol tidak berwarna, benzaldehid tidak berwarna, dan muncul gel di bagian bawah, toluen juga tidak berwarna. Sedangkan ketika ditambahkan KMN4, aseton berubah menjadi larutan ungu tua, etanol larutan ungu plus endapan, benzaldehid larutan kecoklatan plus granul coklat tua di permukaan, dan toluen tidak tercampurkan. Silakan kalian gunakan data ini untuk dibuat pembahasan dibandingkan dengan literatur yang ada. Kalian cari literaturnya, reaksi dari bromin dan KMN4 itu seperti apa, lalu kalian masukkan di pembahasan. Dan juga buat kesimpulannya, apakah benar memang aseton, etanol, benzaldehid, dan toluen ini mengandung gugus fungsi yang tidak jenuh. Yaitu uji adanya halogen. Untuk uji adanya halogen ini, gambar pertama menunjukkan reaksi kloroform dengan AgNO3 setelah dipanaskan. Sedangkan gambar 2 menunjukkan reaksi klorobenzen dengan AgNO3 setelah dipanaskan. Intinya uji halogen ini merupakan uji untuk mengetahui adanya
gugus halogen pada suatu senyawa organik. Sehingga pada uji dengan menggunakan AgNO3, halogen yang ada di senyawa organik akan berikatan dengan agen nitrat ini akan menghasilkan endapan. Ini ada beberapa contoh uji halogen dengan reagen yang lain, yaitu 15% NaI, dan uji halogen pada beberapa senyawa yang lain dengan menggunakan 2% AgNO3, di antaranya kloroform, klorobenzen, dan toluen. Berikut data hasil pengamatan yang bisa kalian bahas untuk uji halogen dengan menggunakan reagen 2% AgNO3 pada sampel klorobenzen menimbulkan hasil negatif, toluen juga negatif, kloroform juga negatif. Sedangkan ketika reagennya diganti dengan larutan 15% NaI pada waktu 9 menit, klorobenzen positif, toluen positif, dan kloroform positif. Silakan kalian bahas hasil ini, bandingkan dengan literatur yang ada, kemudian kalian tentukan apakah sesuai atau tidak dengan literatur. Berikan komentarnya. Selanjutnya yaitu uji adanya OH alkohol. Pada uji OH alkohol ini, pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa sampel etanol ketika ditambahkan reagen berupa aseton dan juga reagen asam kromat pekat akan menghasilkan larutan yang berwarna kuning kebiru-hijauan seperti gambar di samping. Berikut adalah hasil pengamatan pada uji OH pada alkohol dengan penambahan aseton dan asam kromat pekat. Pada metanol positif, etanol positif, 2-butanol positif, sedangkan metil klorid negatif. Silakan kalian gunakan data ini untuk melakukan pembahasan. Selanjutnya yaitu uji aldehid dan keton. Yang pertama untuk uji aldehid dan keton yaitu menggunakan uji Tollens. Berikut ada video terkait dengan uji Tollens, silakan disimak baik-baik. Using Tollens reagent to test for aldehydes. The silver mirror test. This video demonstrates how to use Tollens reagent to test for aldehydes. This video first demonstrates the preparation of Tollens reagent. Two tests will then be carried out. One shows a positive result, and the other shows a negative result. Preparation of Tollens reagent. Add 2 milliliters of 0.3 molar silver nitrate solution into a clean test tube. And then add 1 to 2 drops of 0.3 molar sodium hydroxide solution. Brownish precipitate of silver oxide will be formed. Add a 3 molar aqueous ammonia solution drop by drop with a dropper, until all the silver oxide precipitate is just dissolved. Do not add excess amount of the ammonia solution. The solution obtained is aqueous diamine silver solution, which is also known as Tollens reagent. Add a small amount of sample to the Tollens reagent. Shake the mixture gently, and then stand it on the bench for 10 minutes. Observe if there is a silver coating formed on the inner surface of the test tube. If there is no observable change, warm the mixture in a warm water bath for 5 minutes. If the sample is an aldehyde, a positive test result will be obtained. If the sample is not an aldehyde,
the test will give a negative result. It is important that Thorne's reagent should be freshly prepared. Prior to disposal, the reagent must be acidified immediately after use. The addition of acid prevents the formation of Oke, jadi explosive tentang uji silver tolerance. nitride. Selanjutnya uji aldehid. Yang kedua adalah dengan menggunakan uji Fehling. Silakan disimak video berikut ini baik-baik. Okey, kali ini kita akan buat tes Fehling. So, ini adalah kita ada 4 anon A, B, C, D. So, yang biru ni, this one is a reagent Fehling. So, kita akan masukkan beberapa drop A. Ini untuk B. Untuk C. Dan D. Okey, bila dah tambah, kita kena make sure dia homogeneous. So, kocakkan. Okay, sekiranya tiada sebarang perubahan, so kita perlu panaskan keempat-empatnya. Okey, so tiada perubahan didapati, so kita akan panaskan sehingga terdapat pemerhatian. Dan tunggu sehingga lebih kurang 5 minit. Okey, so selepas 5 minit kita tengok dah ada perubahan pada pemerhatian. So kita ambil yang biru ni dulu. So kita start dengan anon D. So anon D tiada perubahan. Okey, tiada perubahan. Dan kita akan ambil anon C. So anon C juga tiada perubahan. So yang ini adalah anon B. Tiada perubahan. Dan yang terakhir sekali ialah anon A, iaitu terdapatnya mendakan merah bata. Okey, selepas 5 minit. So Fehling kita boleh kenali sebagai, kita boleh gunakan ujian sebagai menentukan Oke, jadi untuk uji aldehid dan keton aldehyde. dengan menggunakan uji tolerance dan Fehling. Okey, kali ini kita akan buat Oke, berikutnya ini ada beberapa contoh dari hasil tes Tholen atau uji Tholen dan juga uji Fehling pada beberapa senyawa organik. Nah, berikut ini adalah hasil uji dengan menggunakan uji aldehid, Fehling, dan Tholen pada beberapa sampel. Yang pertama aseton pada uji Fehling menghasilkan hasil negatif, benzaldehid negatif, fruktosa juga fruktosa positif pada tes Fehling. Kemudian untuk tes Tholen, aseton menghasilkan hasil yang negatif, benzaldehid menghasilkan hasil yang positif, dan fruktosa menghasilkan hasil yang negatif. Silakan dari data yang ada di sini kalian gunakan sebagai data pembahasan, kalian bandingkan dengan literatur dan kalian berikan komentarnya. Jangan lupa buat juga kesimpulan dan juga cantumkan daftar pustaka. Terakhir yaitu uji fenol, di mana uji fenol ini yang reagen yang akan digunakan adalah FeCl3. Silakan disimak video berikut ini baik-baik. Warning:
Some phenols are caustic and should not be allowed to come in contact with the skin. Most phenols are solids, they are colorless when pure. When treated with neutral ferric chloride, they give a range of colors which change on the addition of dilute hydrochloric acid. The color produced is, in some cases, characteristics of a given phenol. This video I test phenols by adding neutral ferric chloride only. Acidification is not shown here, but I put the colors on the screen. After the ferric chloride test, phenol gives violet color with ferric chloride. If you acidify the sample with dilute hydrochloric acid, it will decolorize the violet color. Beta-naphthol gives greenish yellow color with ferric chloride. If you acidify the sample, it will turn into yellow color. Oke, itu tadi untuk uji fenol dengan menggunakan ferric chloride. Nah, ini ada beberapa senyawa organik yang diuji menggunakan ferric chloride, diantaranya aseton, alkohol, dan fenol dengan menghasilkan hasil seperti ini, positif, negatif, dan negatif. Ya, untuk fenol positif, etanol negatif, aseton negatif. Silakan hasil data percobaan ini kalian gunakan untuk data pembahasan dan juga kalian buat kesimpulan, bandingkan dengan literatur yang ada. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan identifikasi gugus fungsi. Silakan data-data yang sudah ada kalian masukkan dalam hasil pengamatan, kemudian kalian bahas, kalian bandingkan dengan literatur, kemudian kalian berikan komentar apakah benar yang dihasilkan harusnya seperti yang ada di hasil ini atau tidak. Sekian dari saya, jangan lupa untuk dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.